Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa musannifun wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan At-Tirmidzi halaman 199, versi PDF 199, bab majaa kaifat tawaf. Masih tentang haji, yaitu tentang bagaimana tata cara tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Yahya bin Adam qala akhbarana Sufyan ats-Tsauri an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir qala lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah dakhala al-masjida fastalamal hajar thumma madha ala yaminihi faramala thalathan wa masya arba'an thumma atal maqam faqala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla fasalla rak'ataini bainahu wa bainal bait thumma atal hajar ba'da rak'ataini fastalamahu thumma kharaja ila sofa adhunnuhu qala inna sofa wal marwata min sya'airillah wa fil bab an ibnu Umar qala Abu Isa hadis Jabir hadis hasanun sahih wal amal ala hadza inda ahli ilmi. Oke, jadi Kanjeng Nabi ketika tiba di Mekah, beliau masuk ke Masjidil Haram, kemudian beliau menyentuh dan mencium al-hajar, itu hajar aswad. Kemudian ya summa madha ala yaminihi. Nah, kemudian beliau berjalan dari arah kanannya, ya maksudnya di sekitar Ka'bah itu ya, pinggir-pinggirnya Ka'bah itu, berjalan faromala thalathan. Beliau ar-romal itu lari-lari kecil 3 kali, wamasya arba'an, dan berjalan 4 kali putaran. Jadi mengelilingi Ka'bah atau tawaf 7 kali ya, 7 kali putaran. Sunnahnya itu 3 kali lari-lari kecil. Kalau nggak pakai lari kecil juga nggak apa-apa, jalan biasa gitu ya. Jadi memutari Ka'bah nih, tawaf. Nah, ketika setiap perputaran tawaf melewati makom Ibrahim, jadi di dekatnya Ka'bah itu ada namanya makom Ibrahim. Itu makom Ibrahim itu jejak kakinya Nabi Ibrahim ya, ketika membangun Ka'bah itu ada di situ jejaknya gitu. Nah, makom Ibrahim itu ditutup oleh kurungan warna kuning kayak emas gitu ya. Kurungan warna kuning emas itu namanya makom Ibrahim. Nah, ketika melewati makom Ibrahim ketika tawaf gitu nih, setiap melewati makom Ibrahim maka dianjurkan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu yang disunahkan ya. Kemudian setelah selesai tawaf 7 kali ya, jadi nanti ada batasnya itu dari Hajar Aswad. Jadi kalau startnya dari Hajar Aswad, muter lewat Hajar Aswad berarti dapat 1, muter lagi melewati Hajar Aswad dapat 2 gitu, muter lewati Hajar Aswad dapat 3 terus ya. Jadi titiknya itu dari Hajar Aswad nih. Nah, setelah selesai berputar 7 kali tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian Nabi sholat sunnah 2 rakaat antara makom Ibrahim dan Ka'bah. Ya, sholat 2 rakaat, posisinya itu makom berada di antara beliau ya dan Ka'bah ya.
Atau kalau sekarang itu lurusnya sejajar dengan makom Ibrahim gitu ya. Jadi sholat sunnahnya itu lurus atau sejajar dengan makom Ibrahim atau di belakang makom Ibrahim. Nah, itu sunnahnya. Nah, tidak harus di belakang makom Ibrahim pas. Jadi sholatnya nggak harus di makom Ibrahim pas karena kan dipakai area tawaf ya buat orang keliling lalu lalang berputar. Jadi nggak bisa kita sholat di belakang pas di belakang pas di belakang makom Ibrahim nggak bisa. Setidaknya sejajar dengan makom Ibrahim. Jadi meskipun jauh jaraknya, tapi kalau sekiranya itu lurus, maka kita tetap dapat fadilahnya atau keutamaan sholat di belakang makom Ibrahim. Oke. Ya. Jadi setelah selesai tawaf 7 kali, kemudian keluar sholat sunnah 2 rakaat dulu di belakang makom Ibrahim. Lurusnya, maksudnya di belakang sejajar lurus dengan makom Ibrahim gitu ya. Nggak harus maksa di belakang pasnya. Tapi kalau memang bisa di belakang pas, ya usahakan. Kalau bisa, maksudnya kalau bisa ya silakan gitu ya. Kalau bisa di belakang pas, silakan gitu ya. Karena itu dijaga ketat ya, dijaga ketat sama tentaranya itu ya, sama polisi syariahnya dijaga ketat. Ya, saya kemarin itu sempat bisa, jadi delik-delik nyolong-nyolong kesempatan. Jadi pas sepi, langsung saya sholat sunnah di belakang pas makom Ibrahim. Jadi saya sholat itu depannya makom Ibrahim pas gitu ya. Karena saya pengen mengamalkan sholat di belakang makom Ibrahim gitu ya, pinginnya saya gitu ya. Kemudian pas ada kesempatan saya langsung sholat, pas polisinya lengah gitu langsung sholat, langsung dijaga kanan kiri. Terus setelah selesai sholat di belakang makom Ibrahim langsung disuruh pergi gitu ya, pergi gitu ya. Nah kalau emang bisa ya silakan gitu ya. Tapi kalau enggak bisa ya nggak usah maksa. Jadi sunnahnya itu sholat di belakang makom Ibrahim. Nah ini kanjeng Nabi ini fasala rakaat ini bainahu wa bainal bait. Summa ata hajar. Nah, kemudian Nabi mendatangi Hajar Aswad lagi di sini ya, mencium atau mengusap gitu ya. Setelah sholat 2 rakaat sunnah tadi, mencium, memegang. Nah, setelah itu baru menuju ke Bukit Sofa dan Marwah. Nah, ketika di Bukit Sofa dan Marwah, Kanjeng Nabi membaca ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, itu nggih. Sunnahnya gitu ya. Oke, saya lanjut dulu, nanti saya jelaskan secara terperinci tentang tawaf nih. Bab maja'a fir romal minal hajar ilal hajar. Tentang lari-lari kecil, lari-lari kecil aromal nih, antara Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Ali bin Hashram qala akhbarana Abdullah bin Wahab an Malik an Anas an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam romala minal hajar ila hajar salatan wa masyarban. Jadi Kanjeng Nabi itu lari-lari kecil antara ya 3 putaran ya. Jadi 3 putaran itu lari-lari kecil, sisanya 4 itu jalan biasa. Qala fil bab an Ibnu Umar qala bisa hadis Jabir hadis hasan sahih wal amal ala hadza indal alimi qala Asy-Syafi'i idza taraka ramal amdan faqad asaa wala syai'a alaihi. Menurut Imam Syafi'i, jika tidak berlari-lari kecil dengan sengaja, jika ya tidak berlari kecil, gak gelem mau lari kecil dengan sengaja, maka dia telah berbuat buruk, ya kapik gitu ya. Namun dia tidak dikenakan hukum apapun, wala syai'a alaihi, gak kena apa-apa, cuman tidak baik gitu ya. Kalau dengan sengaja. Wa idza lam yarmul fil aswad ats-tsalatsah lam yarmul fima baqiya. Tapi jika dia tidak berlari pada 3 putaran pertama, maka dia tidak perlu melakukan pada 4 putaran terakhir. Jadi yang disunahkan lari
lari kecil itu putaran pertama 1 dan 3. Kalau 1 dan 3 tidak lari kecil, ya udah sisanya nggak usah lari-lari kecil gitu ya. Wa qala ba'du alimi laisa ala ahli Makkah ramlun wala alaman ahrama minha. Menurut ulama lain, penduduk Mekah sing orang situ asli tidak harus romel, tidak harus lari-lari kecil. Ya, juga siapa saja yang berihram dari Mekah, termasuk orang-orang seperti kita juga katanya enggak apa-apa, enggak usah gitu ya. Nah, kalau kita kebanyakan itu pada prakteknya ketika tawaf itu jalan biasa ya, jalan biasa, tidak memakai aromel lari-lari kecil. 3 kali enggak, kita enggak pakai. Kebanyakan seperti itu di sana ya pas prakteknya. Karena ini tadi hukumnya itu sunnah ya, dianjurkan. Adapun kalau memang sengaja enggak ya kita ya, kalau menurut Imam Syafi'i kita enggak baik gitu ya, kapi gitu ya. Cuman enggak kena apa-apa, enggak kena dosa, enggak kena hukuman. Tapi kalau menurut ulama lain tidak apa-apa, enggak usah romel gitu ya, enggak usah lari kecil, enggak apa-apa. Gitu. Oke, bab majaa fis istislam al-hajar wa rukni al-yamani duna ma siwahuma. Wa bil qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Sufyan wa Ma'mar an ibni Khusaim an Abi Tufail qala kunna ma'a ibni Abbas wa Muawiyah la yamurru bi ruknin illa stalamahu faqala lahu Ibnu Abbas inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yastalimul illa al-hajar aswad war ruknal yamani faqala Muawiyah laisa syai'un minal bait mahjuran qala wa fil bab an Umar qala Abu Isa hadis Ibnu Abbas hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda athal ilmi alla yustalama ilal hajar aswad war ruknal yamani. Jadi sahabat ya Muawiyah ya ketika Muawiyah dan Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas bersama Muawiyah, kemudian ada Abu Tufail. Nah, Muawiyah di situ ketika melewati ya rukun itu pojok ya, pojok 4 itu namanya rukun ya, rukun itu pondasi ya. Nah, ketika Muawiyah ketika melewati rukun, tidak ada satu rukun itu kecuali disentuh, semuanya disentuh sama Muawiyah ya. Jadi semua pojok-pojokan itu disentuh. Yang pojok yang ini, pokoknya semuanya yang 4 disentuh. Kemudian sama Ibnu Abbas ditegur. Ya, faqala Ibnu Abbas ngomong ke Muawiyah gitu ya, sahabat Muawiyah. Loh, ini ya Kanjeng Nabi itu dulu tidak menyentuh kecuali cuma 2 saja, yaitu menyentuh Hajar Aswad. Hajar Aswad itu posisinya di rukun juga ya, di pojok-pojok. Jadi di pojok itu ada Hajar Aswad. Nah, kemudian yang kedua tidak menyentuh juga kecuali rukun Yamani. Ada namanya itu rukun Yamani, rukun yang pojokannya itu menghadap ke arah Yaman gitu ya. Nah, jadi Nabi itu cuma menyentuh pojok itu cuma 2 tok, yaitu yang ada Hajar Aswad sama rukun Yamani. Adapun 2 pojok lainnya itu enggak disentuh sama Nabi, gitu kata Ibnu Abbas. Faqala Muawiyah laisa syai'un minal baiti mahjura. Kemudian Muawiyah menjawab, tidak ada satu pun bagian Ka'bah yang terlewati gitu ya. Qala fil bab an Umar. Nah, dari hadis ini kemudian ulama itu mensunahkan kalau menyentuh cuma 2 aja yang sunnah itu, yaitu menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani. Oke. Bab majaa fi takbil hajar. Oke. Nanti saya jelaskan lagi tentang Hajar Aswad ya. Ini masih tentang tawaf nih. Bab majaa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an ittiba'i. Wa bil qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Qabisa an Sufyan an ibn Jurai' an Abdul Hamid an ibni Ya'la an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti muttabi'an wa alaihi burdun. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah tawaf dengan muttabi, membuka
pundak sebelah kanan. Ittiba itu namanya. Ittiba itu membuka pundak bagian kanan sini nih. Jadi bagian kanan sini itu kebuka ya. Jadi kan pakai kain ihram putih itu ya. Nah, itu sebelah sininya itu dibuka gini, set gitu ya, sampai kelihatan ketiaknya itu. Nah, kalau laki-laki itu disunahkan ittiba istilahnya. Jadi ketika tawaf bajunya itu posisinya ittiba. Yang kanan ini kelihatan pundaknya ini. Dan meletakkan ujung kain ihramnya di pundak kiri dengan memakai selendang. Yang kiri ini set gini, kainnya disendangkan di sebelah kiri sini. Qala bisa hadza hadis ats-Tsauri an Ibnu Jurayh la na'rifu illa min hadisi wa hadis hasan sahih. Abdul Hamid wa Ibnu Jubair bin Syaibah an Ibnu Ya'la an Nabi wa Ya'la bin Umayyah. Jadi gini nggih. Urutannya gini, kita dari hotel sudah pakai kain ihram nih. Nah, kita mau umroh, kita naik taksi dulu. Naik taksi atau bis atau elep gitu ya. Biasanya bareng-bareng berapa orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, semakin banyak semakin murah ya. Semakin sedikit semakin mahal biayanya gitu ya. Kita naik taksi, kemudian kita menuju mikot ya, karena niatnya harus melalui mikot makani ya. Mikot makani sudah ditentukan ya. Oke, kita menuju mikot. Yang paling dekat itu mikot Tanim ya, Masjid Aisyah itu ya, Tanim. Oke, kita naik taksi, sudah jujilan, harganya segini, menuju mikot Tanim. Sudah diantar bareng-bareng, naik mobil, sudah pakai baju ihram ya, putih yang laki-laki. Nah, sampai Tanim, kita disunahkan sholat tahiyatul masjid dulu nih, wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat di sana. Kemudian kumpul biasanya, kemudian niat bareng-bareng. Ayo niat umroh bareng-bareng gitu ya. Biasanya ada yang mimpin gitu ya. Nah, setelah niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Berarti kan sudah umroh. Berarti setelah dia ihram, dia dalam sudah niat. Setelah dia niat, maka dia dalam kondisi ihram, muhrim. Nah, ketika sudah niat di situ, di mikot makan di masjid situ, maka dia dalam kondisi atau mode ihram. Nah, ketika sudah mode ihram maka berlaku larangan-larangan ihram yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh mencukur kuku, pokoknya larangan-larangan itu banyak gitu ya. Nah, setelah niat dari masjid, dari mikot itu ya, dari Tanim, kemudian balik lagi ke mobilnya nunggu di parkiran ya. Kemudian kita naik, nanti diantar ke Masjidil Haram ya. Diantar ke Masjidil Haram, turun jalan kaki di area masjid, kemudian kita masuk ke Masjidil Haramnya itu. Dan nanti lihat Ka'bah itu nanti disunahkan baca doa lagi ya, doa melihat Ka'bah itu ada. Nah, sudah melihat Ka'bah, masuk di area pelataran Ka'bah itu. Nah, kita tawaf dulu. Tawaf startnya mulainya dari Hajar Aswad. Jadi kita lihat ini Hajar Aswad situ nih. Jadi kita lewati dulu, baru sudah lewat Hajar Aswad, baru kita muter mengelilingi Ka'bah sambil baca doa wirid-wiridan. Ada panduannya biasanya kita bawa itu ya. Ketika muter nanti ada Maqam Ibrahim. Ketika lewat Maqam Ibrahim kita disunahkan baca tadi itu ya. Baca apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla gitu ya. Muter melewati Hajar Aswad. Nah, kalau di sini kan tadi anjurannya lari-lari kecil nih, lari-lari kecil 3 kali. Kalau mau lari-lari kecil silakan ya, lari-lari kecil putar 3 putaran pertama silakan. Malah sunahnya bagus, cuman kebanyakan pada prakteknya jalan biasa gitu. Jadi putaran pertama melewati Hajar Aswad. Nah, ketika melewati Hajar Aswad itu disunahkan menyentuh. Karena kita tidak mungkin atau susah untuk menyentuh, maka dari jarak jauh saja. Bismillahi Allahu Akbar gitu nih. Bismillahi Allahu Akbar gitu. Gini, Bismillahi Allahu Akbar atau gini ya, lupa saya. Bismillahi Allahu Akbar gini, Bismillahi Allahu Akbar gini. Bismillahi Allahu Akbar dari jauh gitu aja. Nah, itu sudah sama dengan menyentuh. Ya, karena jaraknya kan jauh. Pokoknya sejajar lurus dengan Hajar Aswad itu ya. Nah, saya ulang lagi. Pas kita di mobil tadi ya menuju Masjidil Haram, itu kan yang laki-laki pakai kain ihram biasa gini ya, tutupan gini biasanya. Nah, ketika mau tawaf, masuk area Ka'bah,
itu kita disunahkan ini tadi ittiba, ya mutobian ittiba, maka kita ganti posisinya pakaiannya yang laki-laki diselendangkan gini, sininya nanti kebuka, pundaknya ini kebuka, ketiaknya kelihatan gini. Nah, itu ketika tawaf. Sebelum masuk ke Ka'bah area Masjidil Haram, kita nggak usah ittiba gitu ya. Kalau mau ittiba ya nggak apa-apa, silakan gitu. Tapi biasanya ganti posisi itu pas mau masuk ya deket Ka'bah, pas mau masuk Ka'bah itu kita ganti dulu. Ganti posisi dulu, ini kelihatan ketiaknya. Nah, ini sunahnya dari ittiba ya, ittiba mutobian ini. Oke. Melewati muteri Ka'bah tawaf 7 kali. Oke, ini yang selanjutnya tentang mencium Hajar Aswad ya. Hadisnya saya baca dulu. Bab maja'a fi takbil hajar. Wa biqal hadatsana Hanad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abis bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Khattab yuqabbilul hajar wa yaqulu inni uqabbiluka wa a'lamu annaka hajar. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam uqabbilka. Qala fil bab an Abi Bakar wa bin Umar qala bisa hadis Umar hadis hasanun sahih. Oke, jadi di sini sahabat Abis bin Rabi'ah itu melihat sahabat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Nah, kemudian ditanya, Umar yang ngomong, Umar berkata, saya mencium Hajar Aswad dan saya itu tahu kamu ini cuma batu biasa aja gitu ya. Kenapa saya mencium kamu? Karena saya itu melihat Kanjeng Nabi mencium, maka saya juga ikut mencium gitu ya. Jika Nabi tidak mencium batu, mencium kamu, saya juga tidak akan mencium batu gitu ya. Jadi kita itu atau ya sahabat itu ittiba ya, ikut-ikutan Kanjeng Nabi mencium batu, sahabat juga ikut-ikutan mencium batu, padahal batu ini hanya batu biasa saja gitu. Jadi kita mencium batu itu ya mengikuti Kanjeng Nabi melakukan itu ya kita ikut saja gitu ya, mengikuti apa yang dilakukan Nabi ya atau sahabat, dan itu terus menerus sampai ke kita ya, terus menerus. Bakal hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hamad bin Zaid an Zubair bin Arabi anna rajulan sa'ala bin Umar an Islam Hajar faqala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu faqala rajul ara'aita in hulibtu alaihi ara'aita in zuhimtu faqala Ibnu Umar ij'al ara'aita bil Yaman Ra'aitu Nabi SAW yastalimuhu wa yuqabbilu qala wa hadha huwa Zubair bin Arabi rawa anhu Hamad bin Zaid wa Zubair bin Arabi kufi yukna Aba Salamah sami'a min Anas bin Malik wa ghairu wahid min ashabi Nabi SAW rawa anhu Sufyan ats-Tsauri wa ghairu wahid min al-a'immah qala bisa hadis Ibnu Umar hadis hasanun sahih wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhin wal amal ala hadha inda almi yastahibuna taqbilal hajar fa illam yumkinhu. Nah, ini yang baru saya jelaskan. Fa illam yumkinhu walam yasil ilaihi istalamahu biyadihi wa qabbala yadahu wa illam yakun yasil ilaihi istaqbalahu idza hadza bihi wa kabbara wa qaulu asy-Syafi'i. Ini perinciannya nggih. Jadi kita itu ketika tawaf, ketika muter, start garisnya itu kan Hajar Aswad. Setiap melewati Hajar Aswad itu sunahkan mencium. Putaran kedua lewat Hajar Aswad mencium gitu ya. Karena itu tadi, karena alasannya Kanjeng Nabi mencium, ya wes para sahabat juga ikut-ikutan mencium, padahal ini batu biasa gitu, hanya batu biasa gitu ya. Nah, kemudian ditanya di sini, jika gimana kalau sulit dan berdesak-desakan gitu ya. Dan Ibnu Umar menjawab, sentuhlah dengan tangan kanan. Ya, kemudian di sini para ulama menjelaskan diperinci kalau kondisinya susah dan berdesakan. Ya. Ulama sepakat sunnah mencium Hajar Aswad itu sunnah. Ya. Jika tidak memungkinkan karena berdesakan, rame, ya.
Jika tidak memungkinkan, dia menyentuhnya dengan tangan kanan, ya, maka dia cukup menghadap kepadanya, ya, menghadap ke arah Hajar Aswad dan membaca takbir, ya, takbir. Jadi posisinya kan di sini ya, Ka'bah kan di sebelah kiri gini ya. Jadi ketika melewati pojok sini ada Hajar Aswad, sama di oranye ini ada Hajar Aswad nih. Ketika kita mau melewati sini, maka kita posisinya menghadap lurus ke sana, angkat tangan kanan, kemudian berbicara, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar kita aja. Jadi menyentuh mulut kita, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar gitu. Nah itu menurut Imam Syafi'i tata caranya seperti itu kalau memang tidak memungkinkan, dan itu sudah dihukumi sama saja dengan menyentuh Hajar Aswad, sama aja gitu. Nah prakteknya seperti itu ya, ini gambarannya ya. Jadi mudah-mudahan jenengan semua bisa ke sana mempraktekkan, amin. Karena jujur bab tentang haji, umroh itu kalau menurut saya pribadi benar-benar bisa paham itu ya ketika sudah di sana, kita sudah ngalami ya, sudah melakukan, sudah di sana, sudah ngalami. Ketika ngaji seperti ini baru paham beneran ini gimana sih. Kalau belum pernah ke sana itu mungkin agak susah untuk memahami gitu ya. Maka ini salah satu dulu ketika saya sebelum haji, salah satu niat saya pengen bisa haji saat itu sebelum berangkat ya, sebelum ada pengumuman, sebelum ada kemungkinan bisa haji itu, saya itu pengen berangkat haji dengan niatan agar bisa mengamalkan ilmu saya gitu, agar bisa mengamalkan ilmu fikih tentang haji dan umroh. Karena dengan bisa haji dan umroh nanti saya bisa mempelajari dan mengamalkan dan bisa mengajarkan. Saya niatnya seperti itu. Dan alhamdulillah ya kok ternyata bisa sudah bisa haji, sudah bisa umroh, dan akhirnya ketika masuk ke bab haji fikih kayak gini itu nggak terlalu rumit, nggak terlalu susah untuk difahami gitu. Jadi lebih paham ketika masuk ke bab-bab atau pembahasan tentang haji umroh itu lebih paham karena sudah mengalami haji dan umroh gitu ya. Jadi niatnya seperti itu. Jadi mungkin jenengan kalau bisa haji, pengen haji mungkin ya bisa itu diniatkan, niat ingsun biar bisa mengamalkan ilmu gitu ya, ilmu tentang bab haji fikih, atau bisa mengajarkan nanti ke orang-orang. Jadi biar bisa seperti itu, haji dulu, umroh dulu gitu ya, atau minimal umroh dulu gitu ya. Nah gambarnya seperti itu. Jadi mencium Hajar Aswad. Nah mencium Hajar Aswad itu sunnah, tidak harus dilakukan, malah bisa hukumnya haram kalau kita maksa mencium Hajar Aswad sampai membuat orang lain terluka, terganggu. Itu malah hukumnya bisa menjadi haram. Kita maksa-maksa. Karena memang kalau kita mendekat ke Hajar Aswad, pengen menyentuh langsung, itu Masya Allah sangat luar biasa susahnya. Sangat susah sekali. Kalau kita pengen menyentuh, apalagi mencium, wah itu susah sekali. Nah tipsnya gini, kalau ingin mencium Hajar Aswad itu bisa dilakukan ketika tawafnya sudah selesai. Jadi ketika sudah 7 kali tawaf sudah selesai, kemudian sholat sunnah tadi 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, baru kita dekat lagi, nyedak lagi ke Hajar Aswad, pengen menyentuh gitu, pengen menyentuh gitu ya. Sebelum kita lanjut ke sa'i ya, kan setelah tawaf kan sa'i gitu ya. Nah sebelum ke sa'i, setelah sunnah sudah minum air zam-zam, sunnahnya juga minum air zam-zam ya. Setelah itu minum air zam-zam. Nah, kemudian biasanya saya itu mendekat ke Hajar Aswad, pengen menyentuh gitu loh. Kan niat saya itu juga tadi itu, saya pengen menyentuh itu pengen mengamalkan dalam kitab kuning gitu kan. Kitab kuning kan sunnahnya menyentuh gitu ya. Dan juga pengen mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi menyentuh, sahabat Umar juga menyentuh. Nah, ya Allah saya juga pengen ya Allah mengamalkan menyentuh seperti yang dilakukan sahabat Kanjeng Nabi. Permudahkanlah ya Allah gitu ya. Nah ketika mendekati Hajar Aswad itu susahnya sangat-sangat luar biasa, susah sekali ya. Karena orang pada berebutan, padahal jaraknya sudah deket ya. Kamera sini itu
Hajar Aswad saya kesini nggak bisa gitu ya. Karena orang itu berebutan, dan yang berebutan itu orang-orang besar ya, orang-orang besar Afrika, orang Eropa itu badannya besar-besar. Pokoknya tertindas itu orang Asia gitu ya, yang tindas-tindas gitu. Pokoknya mendelap-mendelap terus, pokoknya ngeri pokoknya, ngeri-ngeri sekali ya, medeni pokoknya. Pokoknya harus siap-siap tenaga ikut fit. Jadi sebelum berangkat itu sudah persiapan mental, persiapan tenaga, niatnya pengen nyentuh gitu ya. Karena berkali-kali berusaha itu gagal, terus jadi coba lagi besok, pengen nyentuh, mumpung masih lama di sana gitu. Coba lagi, pengen lagi gitu ya. Nah, jadi untuk menyentuh itu susah sekali karena sama berebutan semua gitu. Sama ada yang naik-naik ke atas kepala gitu ya. Dan pernah itu saya ngeri. Jadi pernah mepet itu ya, sudah dekat Hajar Aswad, mepet Ka'bah juga, sini sudah dekatnya Ka'bah. Kemudian karena saya emang sudah firasat sih ya, karena HP saya itu kan saya kalungkan gitu. Nah kemudian HP saya jatuh, pedot talinya jatuh, waduh saya langsung saya gerayai pakai kaki. Wah, gimana ya, desakan sekali. Saya mau turun nanti takut keinjek-injek kan bahaya, bisa bahaya malah. Kemudian saya teriak-teriak, main handphone gitu ya. Orang ini pada bingung gitu. Kemudian saya langsung pas saya logo pakai kaki itu malam-malam ini. Kemudian saya nemu habisnya saya injek gini, langsung saya zut ke bawah bentar, saya ambil, alhamdulillah masih bisa gitu. Jadi sangat berbahaya. Saya ke bawah itu berbahaya sekali. Kalau ambil ke bawah itu bisa keinjek-injek gitu. Karena itu di situ arusnya itu sangat kuat gitu ya. Rebutan. Nah, itu pengalamannya. Nah, alhamdulillah kalau pas mau pulang atau beranjak dari Mekah mau ke Madinah, di hari akhir itu saya pengen lagi nyoba, alhamdulillah bisa. Jadi sama menyentuh bisa, deket gini. Jadi di situ itu bisa berjam-jam. Mau menyentuh Ka'bah itu, menyentuh Hajar Aswad bisa berjam-jam gitu di situ. Dan terus keringetan, capek semua, lemes gitu ya. Nah saya akhirnya itu saya bareng sama Mbak Ririn ya, sama Mbak Ririn juga ikutan pengen gitu. Ayo Mbak, ayo bareng. Kemudian saya alhamdulillah bisa, pas ada kesempatan nyentuh, kemudian saya mendekat lagi, alhamdulillah bisa mencium. Jadi pas saya mendekat saya langsung masuk ke batunya itu, saya cium, alhamdulillah bisa mencium batu gitu ya, sekali itu saat itu ya. Setelah itu habis itu gantian Mbak Ririn akhirnya bisa, tapi cuma menyentuh saja gitu ya, menyentuh. Yang nggak bisa itu Gus Fikri belum sempat ya, karena kalau balik nyoba itu gagal terus ya. Dan itu tadi, jangan memaksa. Kalau memang tidak bisa ya sudah gitu ya, coba lain waktu. Kalau nggak bisa coba lain waktu gitu ya. Karena kalau kita memaksa itu nanti malah bisanya jadi haram, malah dosa. Apalagi kalau kita kok pakai jasa-jasa atau joki gitu ya, joki menyentuh Hajar Aswad itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Ya kalau menyentuh ya menyentuh saja sebisanya, nggak usah pakai jasa-jasa seperti itu, karena itu menyakiti orang lain kan. Misalnya ada yang menawarkan, mau nggak bayarnya segini mahal gitu ya, 100 real mahal gitu, mahal gitu. Ya udah nyentuh sebisanya aja. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa, karena itu hukumnya sunnah gitu. Seperti itu. Itu tentang Hajar Aswad. Dan yang disunahkan itu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, untuk rukun Yamani ini lebih gampang. Banyak yang menyentuh juga rukun Yamani, banyak, tapi lebih gampang karena longgar gitu ya. Kalau pas rukun Yamani sama sentuh-sentuh bisa. Tapi kalau menyentuh Hajar Aswad itu sangat susah sekali gitu ya. Nah niatnya apa? Karena itu tadi saya niatkan itu pengen mengamalkan hadis Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi menyentuh, sahabat Umar menyentuh, saya juga pengen mengamalkan gitu aja gitu. Alhamdulillah diberi kemudahan gitu ya. Oke, ini tentang tawaf. Oke, saya baca dulu tentang tawaf, kita cara tentang tawaf. Jadi tawaf itu seperti sholat nih. Tawaf itu seperti sholat, harus dalam kondisi suci. Kalau kita mau sholat kan harus suci. Sama tawaf juga harus suci. Berarti pas muteri Ka'bah itu tidak boleh batal. Tidak boleh ngentut, nggak boleh. Buang angin nggak boleh. Nah makanya ketika kita tawaf itu kita pindah madhab Hanafi atau Maliki itu ya. Yang mana boleh untuk bersentuhan kulit lawan jenis. Karena kalau kita pakai madhab Syafi'i, maka kita nanti batal. Wudhu kita batal.
Nah, maka ketika kita tawaf itu kita pindah madhab ya, intikal madhab, pindah madhab jadi madhabnya Maliki ya. Nah, karena itu tadi harus dalam kondisi suci, bersih dari hadas kecil, dari ngentut atau dari apa, buang angin, dan bersih dari najis muter itu. Dan selanjutnya menutup aurat, kayak sholat sama, nggak boleh kebuka auratnya. Jadi kalau perempuan kebuka rambutnya segera ditutup gitu ya. Laki-laki kebuka auratnya segera ditutup gitu ya. Kemudian berada di dalam Masjidil Haram, termasuk di area perluasan pada lantai 2, 3, 4, meskipun posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. Harus di area situ, boleh tawafnya itu di lantai 2, lantai 3, ya itu boleh, sampai atas itu boleh. Nah untuk tawaf, kalau di lantai 2, 3, itu malah tambah lama. Durasinya lama, malah tambah jauh gitu ya. Jadi tawaf itu lebih cepat itu ya kalau di bawah, di dekat Ka'bah. Semakin dekat Ka'bah itu semakin cepat muternya gitu. Semakin atas semakin lama muternya gitu. Nah, mulainya dari Hajar Aswad, hitungannya startnya dari Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri sini ya, sebelah kiri. Ini Ka'bahnya sini. Nah, sebelah kiri gini. Kemudian di luar Ka'bah, nggak boleh di dalam Ka'bah, nggak boleh, nggak sah gitu ya. Atau di dalam Hijr Ismail yang melengkung itu, kita masuk itu nggak boleh gitu ya, karena Hijr Ismail itu termasuk dalam Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Niat tersendiri. Ya, jika tawaf yang dia lakukan berdiri sendiri tidak terkait dengan haji dan umroh. Kalau memang pengen tawaf tok gitu ya, kan boleh kita nggak umroh, nggak haji, tapi pengen tawaf tok. Datang ke masjid pengen tawaf tok 7 kali boleh. Itu niat sendiri. Dan harus dilakukan 7 kali, nggak boleh tawaf itu satu putaran tok, itu nggak boleh. Itu berarti bukan tawaf gitu ya. Dan itu tadi harus suci. Nah, salah satu tantangan tawaf itu yang berat adalah harus suci tadi itu. Karena ngempet, kadang kalau kita ngempet buang angin, ngempet pengen pipis, itu yang berat. Nah, terus kalau seumpama nanti ketika kita di tengah putaran batal, cuma ngentut dia nggak sengaja, maka nanti kita minggir dulu, wudhu dulu di pinggir situ, cari tempat wudhu. Kemudian kita kembali lagi meneruskan hitungan putaran tadi. Semua kita putaran 3 ngentut, kita keluar wudhu, kembali lagi ke melanjutkan putaran 3 tadi. Jadi nggak usah ngulangi, dilanjutkan lagi putarannya gitu ya. Oke, sunah-sunah tawaf yang pertama, memegang Hajar Aswad, mencium serta meletakkan jidat di atasnya pada awal tawaf, di awal tawaf. Ini berat ya kalau awal tawaf ya. Kalau tadi saya itu di luar tawaf kalau bisa menyentuh ya. Namun sunnah ini tidak dianjurkan bagi perempuan. Perempuan tidak dianjurkan itu karena berbahaya ya. Karena himpit-himpitan tadi, dempet-dempetan ya. Kecuali jika tawafnya itu longgar, itu boleh, silakan. Jika tidak memungkinkan, cukup semua itu dilakukan dengan isyarat melalui tangan kanan tadi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar itu sudah cukup dapat sunahnya. Kemudian membaca doa-doa ketika memutari Ka'bah. Baca doa saat memulai tawaf, setelah istislam, setelah gini baca doa Bismillah Allahu Akbar, Allahumma imanukan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'u bi ahdika. Ini doanya ya. Kemudian lari cepat, aromal tadi bukan berlari bagi kaum lelaki dan tidak membuat lompatan pada putaran pertama sampai 3 dan berjalan biasa pada putaran selanjutnya. Bukan berlari tidak, tapi lari-lari kecil. Juga bukan melompat tidak, tapi lari-lari kecil. Ini sunnah nih. Sunnah lagi melakukan ittiba tadi ini muttabi bagi laki-laki, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri sehingga bahu kanan terbuka. Bahu kanan terbuka dan bahu kiri tutup. Ini di selempang gini, seset gini, selendang gini. Itu sunnahnya ittiba ketika tawaf. Ketika sudah tawaf, pas sa'i, nggak ittiba, nggak apa-apa, di balik nomane gitu ya. Kemudian mendekat Ka'bah bagi laki-laki jika sekeliling Ka'bah tidak dalam kondisi penuh, disunahkan mendekat dan tidak sesak. Sedangkan bagi perempuan malah disunahkan menjauhi Ka'bah. Kalau perempuan malah disunahkan menjauhi. Tapi kalau sekarang kebanyakan perempuan ya ikut pengennya dan jinak, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi sunahnya ya menjauhi gitu ya.
Berjalan kaki bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu dapat menggunakan kursi roda dan skuter matic. Bagi yang tidak mampu boleh pakai kursi roda, skuter matic, tidak apa-apa. Mengusap rukun yamani tadi, kalau kita nanti ada rukun yaman itu diusap-usap itu lebih mudah mengusapnya. Nah, tawaf itu macam-macam. Tawaf itu ada 5 nih. Ada tawaf rukun. Nah, tawaf rukun itu bisa pas tawaf rukunnya haji. Jadi kalau haji itu nanti ada rukunnya itu tawaf nih. Nah, rukun haji yang disebut dengan tawaf ifadah. Jadi tawafnya dalam haji itu namanya tawaf ifadah nih, di dalam haji itu, atau tawaf ziarah nih. Dan tawaf rukunnya umroh. Nah, ketika umroh kita ada tawaf, yaitu itu namanya tawaf rukun 2 itu ya. Jadi tawaf di dalam haji, tawaf di dalam umroh itu namanya tawaf rukun. Kemudian ada yang kedua namanya tawaf kudum. Ini macam-macam tawaf nih. Tawaf kudum. Tawaf kudum itu untuk penghormatan kepada Baitullah bagi jamaah yang baru datang. Nih. Bagi jamaah yang melakukan haji ifrad atau kiron, hukum tawaf kudum sunat. Nih. Dilaksanakan di hari pertama kedatangan di Mekah. Bagi jamaah haji yang tamato, tamato itu berarti umrah dulu baru haji. Nih. Itu tidak disunahkan tawaf kudum, karena tawaf kudum yang ia lakukan sudah termasuk dalam tawaf umroh. Kalau tamato itu kita sudah include melakukan umroh, jadi kita datang itu kan umroh dulu nih. Kalau tamato datang dari Jeddah bandara ke hotel itu kita langsung umroh. Nah, itu kita sudah ada tawafnya itu. Tawaf sunat, selanjutnya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak dilanjuti dengan sa'i. Jadi kalau kita pengen tawaf sunnah, silakan tawaf biasa gitu ya. Masuk masjid tawaf, kemudian selesai sudah pulang. Masuk masjid tawaf gitu ya. Itu disunahkan. Dan ibadah yang diutamakan itu tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu pahalanya besar. Ya. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada bagi yang mau meninggalkan Mekah, maka dianjurkan untuk tawaf wada. Ada yang mengatakan wajib nih. Nanti kita tawaf wada dulu sebelum kita pulang gitu nih. Kemudian ada tawaf nazar, hukumnya wajib juga. Kalau kita bernazar pengen tawaf, ya sama harus melakukan karena hukumnya wajib ya, sudah bernazar nih. Itu tentang tawaf nih, bab tentang tawaf. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tawaf nih, amin nih. Bisa mengamalkan niat ngamalno ilmunya ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'ana bi barakatihi binal husna bi hurmati